Pernahkah Anda berpikir bahwa satu malam bisa mengubah hubungan Anda selamanya? Bayangkan, bukan hanya membuat istri mencapai puncak sekali, tapi 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Semua dalam satu sesi. Kebanyakan pria percaya itu butuh stamina luar biasa atau bakat khusus. Faktanya, rahasianya ada pada strategi dan pemahaman psikologi wanita. Jika Anda tahu cara memicunya, malam biasa bisa menjadi malam yang ia kenang seumur hidup. Dalam video ini, saya akan membagikan 3 hal penting yang akan mengubah permainan Anda di ranjang. Pertama, mempersiapkan mood dan pikiran istri sejak siang, sehingga tubuhnya sudah terbuka sebelum Anda menyentuhnya. Kedua, teknik stimulasi berlapis, termasuk zona-zona sensitif yang jarang tersentuh, serta metode stop and go untuk mengatur ritme. Ketiga, perawatan performa jangka panjang, kebiasaan sehat, latihan fisik, dan hal-hal yang harus dihindari agar stamina Anda selalu prima. Semua disusun dari dasar hingga teknik lanjutan, supaya Anda bisa langsung mempraktikkannya malam ini. Sekarang, izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras, tapi istri hanya tersenyum seadanya? Atau pernahkah Anda berharap bisa memberi lebih, tapi bingung mulai dari mana? Saya juga pernah di posisi itu, dan saya tahu rasanya frustrasi. Itulah kenapa saya membuat video ini, untuk membantu pria biasa seperti kita memahami bahasa tubuh wanita dan memberikan kepuasan yang tulus. Bayangkan, Anda terbangun di pagi hari, melihat istri tidur nyenyak dengan wajah puas. Lalu ia memeluk Anda lebih erat dari biasanya. Itu bukan keberuntungan, itu hasil dari ilmu yang tepat. Jadi, bersiaplah, karena kita akan memulai perjalanan yang akan membuat hubungan Anda lebih intim dan tak terlupakan. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan mengeklik lonceng notifikasi, agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Sebelum kita masuk ke langkah praktis, ingatlah, membangun mood sejak siang adalah investasi kecil yang menentukan apakah malam itu menjadi momen berkali-kali puncak atau sekadar rutinitas biasa. Secara biologis dan emosional, tubuh wanita membutuhkan proses bertahap untuk membangun gairah, aliran darah, pelumasan, dan pujian umum. Konsistensi membuat perhatian terasa nyata sehingga beban mentalnya berkurang dan ruang untuk menikmati momen intim terbuka. Hindari memberi perhatian yang terlihat sebagai taktik. Keaslian adalah kuncinya. Mengenali sinyal nonverbal adalah keterampilan yang bisa diasah. Perhatikan napas, ketegangan otot tanggul, gerakan tangan, atau perubahan suhu kulit saat disentuh. Latihan sederhana. Peluk selama 2 menit, lalu fokus pada napasnya. Jika napasnya melonggar dan bahunya turun, suasana mulai rileks. Tingkatkan sentuhan perlahan. Jika ia menegang atau menghindar, beri jeda dan tanyakan lembut. Kepekaan semacam ini mengurangi salah paham dan memperkuat sinkronisasi antara Anda berdua. Komunikasi efektif itu singkat dan positif. Ajukan pilihan seperti pelan atau sedikit lebih cepat, atau mulai dari sini atau dari sana. Pertanyaan berformat pilihan memberi kontrol tanpa membuat pasangan merasa dinilai. Untuk diskusi preferensi yang lebih mendalam, pilih waktu santai. Misalnya saat ngopi bersama.
bukan setelah atau sebelum berhubungan. Gunakan pendekatan eksperimen. Ajak mencoba satu hal sebagai percobaan bersama sehingga proses terasa seperti teamwork, bukan evaluasi. Perhatikan ritme hormonal, kualitas tidur, dan tingkat stres yang memengaruhi libido. Catat pola sederhana. Hari apa ia tampak lebih rileks? Kapan pekerjaan menumpuk? Atau setelah olahraga ia lebih energik? Menyesuaikan waktu dan intensitas sesuai ritme ini seringkali lebih efektif daripada memaksakan momen yang tidak tepat. Jika ada keluhan fisik atau nyeri yang berulang, ajak berkonsultasi ke tenaga medis. Praktik Sensate Focus singkat membantu meningkatkan kepekaan. Saling menyentuh tanpa tujuan penetratif selama 5-10 menit. Fokus pada sensasi dan kenyamanan. Buat ritual kecil sebelum momen intim. Matikan gadget 15 menit, redupkan lampu, rapikan ruangan. Sebagai sinyal bahwa waktu untuk koneksi dimulai. Selama foreplay, gunakan konfirmasi singkat. Enak, lebih pelan, dan jangan lupa aftercare, pelukan hangat, dan ucapan terima kasih. Sebagai contoh nyata, seorang pasien 62 tahun menggambarkan perubahan sederhana yang berdampak besar. Ia mulai mengirim pesan perhatian tiap siang, membantu menidurkan cucu, dan meluangkan 15 menit pijat ringan setiap malam. Setelah 3 bulan, fokus kita beralih ke teknik fisik praktis yang dapat memperbesar peluang istri meraih klimaks berkali-kali. Mulailah dengan mengubah mindset. Anggap perjalanan menuju puncak sebagai bagian utama, bukan sekedar pintu masuk. Jangan terburu-buru ke inti. Nikmati setiap transisi. Sentuhan lembut, ciuman lama, dan kontak yang membangun kepercayaan. Ketika Anda perlahan-lahan menaikkan intensitas, tubuh istri punya waktu untuk menyesuaikan aliran darah dan pelumasan alami sehingga responsnya menjadi lebih kuat dan tahan lama. Kunci mindset ini adalah kesabaran dan rasa ingin menemukan apa yang benar-benar membuat pasangan Anda merespons. Eksplorasi multizona adalah langkah berikutnya. Tubuh wanita memiliki banyak titik yang memberi kesan nyaman dan menghangatkan suasana. Leher bagian samping, area punggung atas, paha bagian dalam, telinga, serta jemari dan telapak tangan. Sentuhan yang bervariasi, gesekan ringan, belayan, atau pijatan lembut menjaga perhatian pasangan tetap terhubung dan mencegah monoton. Alih-alih fokus pada satu titik sepanjang waktu, gunakan kombinasi sentuhan pendek dan jeda, sehingga rangsangan terasa segar dan memancing respons berulang. Teknik stop and go adalah alat yang sangat efektif untuk menimbulkan gelombang keulang. Saat Anda merasakan tanda bahwa pasangan hampir mencapai puncak, napas lebih cepat, otot mengencang, atau gerakan tak sadar, perlambat atau hentikan rangsangan selama beberapa detik. Setelah tenang, mulai lagi dengan ritme berbeda. Pengulangan pola ini membuat sensasi setiap kali kembali terasa lebih intens. Praktikan ritme yang mampu memancing ekspektasi tanpa menghabiskan energi Anda sekaligus. Keterampilan membaca napas dan bahasa tubuh harus diasah. Napas yang semakin pendek, genggaman tangan yang semakin kuat, atau ketegangan di pinggul memberi sinyal jelas. Latihan sederhana di luar ranjang bisa membantu. Perhatikan perubahan napas saat memeluk atau memijat.
Semakin peka Anda terhadap sinyal-sinyal ini, semakin akurat Anda bisa mengatur kecepatan, tekanan, dan durasi rangsangan agar mencapai lebih dari satu puncak. Variasi posisi dan perubahan sudut memberi stimulasi berbeda pada tiap sesi. Tidak perlu mencoba pos singkat. Beri jeda 25 menit untuk minum sedikit air, cuddling, atau stimulasi ringan yang tidak membuat Anda langsung capai lagi. Pada jeda ini, tetap jaga keintiman, usap punggung, bisikan kekaguman, agar gairah tidak hilang, hanya berubah bentuk menjadi persiapan untuk gelombang berikutnya. Teknik ini seringkali lebih efektif daripada mencoba memaksa ronde kedua tanpa jeda. Komunikasi singkat selama aksi tetap penting. Gunakan pilihan sederhana A atau B agar pasangan bisa memberi umpan balik cepat tanpa memecah suasana. Setelah sesi, lakukan aftercare, pelukan, pujian, dan percakapan ringan. Momen sesudah berperan besar memperkuat pengalaman positif dan meningkatkan kemungkinan pengulangan di masa depan. Semua teknik ini bekerja terbaik jika dipraktikkan dalam konteks kepercayaan dan persetujuan. Latihan, observasi, dan adaptasi adalah jalan menuju konsistensi. Dengan menggabungkan eksplorasi multizona, stop and go, membaca bahasa tubuh, variasi posisi, sinkronisasi napas, dan jeda pemulihan, Anda memberi kombinasi strategi yang membuat kemungkinan klimaks berkali-kali. Bukan sekedar mitos tetapi hasil yang bisa dicapai secara terencana dan penuh empati. Sebelum saya beri contoh nyata, ingatlah, kisah-kisah berikut menunjukkan bagaimana teori dan teknik diterapkan sehari-hari sehingga hasilnya nyata, bukan sekedar teori di atas kertas. Pak Adi, 62 tahun, awalnya hanya sekali dan cepat lelah. Ia mulai dengan perubahan kecil tapi konsisten. Jalan kaki 30 menit tiap pagi, latihan otot panggul 2 kali sehari, dan memperpanjang foreplay menjadi 15-20 menit tiap malam. Di malam hari, ia memulai dengan sentuhan non-seksual, pelukan lama dan pijatan punggung, lalu melanjutkan eksplorasi multizona dengan ritme stop and go. Hasilnya, dalam 3 bulan, stamina meningkat dan istrinya mengalami beberapa puncak dalam satu sesi. Pelajaran, kombinasi kebiasaan harian, target foreplay terjadwal, memberikan fondasi yang stabil. Pak Budi, 57 tahun, sehat, tapi istrinya jarang klimaks. Fokusnya adalah teknik, variasi ritme, dan komunikasi sederhana saat aksi. Ia belajar membaca napas dan meresponsnya. Ketika napas istrinya memendet, ia melambat. Ketika napas membait, ia ganti ritme. Mereka juga menerapkan jeda pemulihan 24 menit di antara ronde sambil tetap melakukan stimulasi ringan. Sekali berdampak langsung pada performa seksual. Kasus Hendra dan Rudy menunjukkan solusi sederhana yang bisa segera dicoba. Hendra, pernikahan lama, menemukan bahwa membicarakan preferensi dengan nada positif dan membuat uji coba bersama membuat istrinya lebih terbuka. Rudy meningkatkan 2 ronde menjadi 3 dengan menambah kardio ringan dan kegel. Dalam 8-12 minggu, stamina bertambah secara signifikan. Kedua contoh ini menegaskan, komunikasi tanpa menghakimi dan latihan terstruktur cepat menunjukkan hasil. Dari cerita-cerita ini muncul checklist praktis. 1. Rutinitas harian yang mendukung, olahraga dan tidur. 2. Foreplay terjadwal 15-30 menit. 3. Eksplorasi multizona plus stop and go. 4. Jeda pemulihan singkat sambil stimulasi ringan. 5.
Komunikasi singkat dan positif selama aksi. 6. Perbaikan gaya hidup jika perlu. Terapkan satu langkah dulu, ukur hasilnya, lalu tambahkan langkah berikutnya. Cerita nyata membuktikan perubahan kecil yang konsisten lebih efektif daripada trik instan, dan hasilnya dapat membuat hubungan Anda lebih hangat dan berkelanjutan. Menutup bagian ini dan mengikat semua cerita serta teknik yang sudah dibahas, satu pelajaran utama muncul dengan jelas. Kepuasan berulang bukan produk kehebatan tunggal, melainkan hasil dari pendekatan holistik yang konsisten. Artinya, kunci praktisnya sederhana namun mendalam. Pahami tubuh dan pikiran istri. Bangun suasana sejak siang lewat perhatian kecil. Latih kepekaan membaca sinyal nonverbal dan kombinasikan teknik fisik, multizona, stop and go, variasi posisi dengan perawatan kesehatan jangka panjang, olahraga, tidur, pola makan. Tambahkan komunikasi positif dan aftercare sebagai pondasi emosional. Tanpa itu, teknik terbaik pun kehilangan daya. Dalam kehidupan nyata, terapkan satu perubahan kecil setiap minggu. Kirim pesan tulus di siang hari, tambahkan 10 menit foreplay, atau mulai latihan Kegel dan kardio ringan. Ukur hasilnya dan terus tingkatkan. Perlakukan proses ini sebagai kerja tim, bukan evaluasi performa. Fokus pada koneksi, bukan rekor. Dengan konsistensi dan empati, Anda tidak hanya menikah. Keintiman yang mendalam bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari perhatian, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar bersama pasangan. Setiap langkah kecil yang Anda terapkan hari ini akan menjadi investasi besar bagi keharmonisan hubungan di masa depan. Nikmati prosesnya, rayakan setiap kemajuan, dan teruslah membangun koneksi yang hangat serta penuh rasa saling menghargai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.